Perkenalkan, nama saya Aura Sifa Elkansa dengan NIM D222020030110. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yang pertama, itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher dekat jakun ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan juga fungsi reproduksi. Yang kedua, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Yang ketiga, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Lalu yang keempat, ada kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap organ ginjal ini terdiri dari dua bagian. Pertama, ada bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang kelima, ada kelenjar gonad pria dan wanita. Kelenjar gonad pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria, terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen. Hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria, seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma. Sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron, serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita, seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Lalu yang keenam, kita ada namanya kelenjar pankreas. Pankreas ini adalah organ memanjang yang terletak di dekat lambung. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Lalu yang ketujuh, ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di daerah dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening di dalam tubuh kita. Salah satu tugas penting kelenjar timus adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosite atau sel T. Nah, itu saja. Sekian itu adalah penjelasan dari macam-macam kelenjar endokrin pada manusia. Lalu saya akan menjelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin yang saya pilih, yaitu adalah kelenjar adrenal. Jadi, ketika ada rangsangan stres akan dikirim ke kelenjar adrenal dengan dua jalan.
Yang pertama, jalan sinyal saraf, dan kedua, jalan sinyal hormonal. Yang pertama, sinyal saraf. Jika ada rangsangan stres masuk, sinyal tersebut akan dikirimkan ke sistem saraf pusat bagian tulang belakang. Lalu, melalui syaraf ortonom, sinyal tersebut akan dikirimkan ke kelenjar adrenal, tepatnya di bagian medula, di mana kelenjar adrenal berada tepat di atas organ ginjal. Setelah sinyal sampai di bagian medula adrenal, maka medula adrenal akan menghasilkan hormon, yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin. Cara kedua hormon itu bekerja yaitu dengan cara meningkatkan jumlah energi kimia yang tersedia untuk digunakan secara cepat. Cara yang dapat dilakukan adalah, pertama, kedua hormon ini akan meningkatkan laju pemecahan glikogen di hati dan otot rangka. Yang kedua, hormon ini juga akan merangsang pelepasan asam-asam lemak dari sel-sel lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar metabolisme. Selain itu, kedua hormon ini juga memiliki efek besar terhadap sistem kardiovaskuler dan respirasi. Lalu, hormon ini juga akan mengubah aliran darah dan menyebabkan penyempitan beberapa pembuluh darah dan pelebaran beberapa pembuluh darah lainnya. Lalu yang kedua ada sinyal hormon. Jika ada rangsangan masuk, maka hipotalamus akan melepaskan hormon, di mana hormon tersebut akan merangsang kelenjar pituitari bagian anterior untuk menghasilkan hormon ACTH. Setelah ACTH dihasilkan dan masuk ke pembuluh darah, sampai ke bagian kelenjar adrenal, bagian korteks, maka kelenjar ini akan menghasilkan hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid. Cara bekerjanya adalah, yang pertama, untuk glukokortikoid, pertama akan bekerja membantu metabolisme glukosa dengan cara memperbesar pengangkutan bahan-bahan untuk membentuk glukagon. Yang kedua, hormon ini mendorong sintesis dari sumber-sumber non-karbohidrat, contohnya protein dan lemak. Ini akan disuplai agar bisa digunakan untuk menjadi sumber energi. Yang ketiga ada, hormon ini juga memiliki efek pada sistem imunitas kita. Apabila kadarnya di atas normal, maka hormon ini akan menekan beberapa komponen dalam sistem imunitas kita. Salah satunya adalah menekan efek anti peradangan. Lalu yang kedua ada mineral kortikoid. Yang pertama ini cara bekerjanya, dia akan mempertahankan keseimbangan kadar air dan garam di dalam tubuh kita melalui sistem urinaria. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.